Shalom. Shalom. Untuk Shalom. kakak abang multimedia, apakah kita sudah bisa mulai? Shalom semuanya. Shalom. Kurang semangat nih, disapa satu-satu ya. Shalom kawan-kawan dari Parguru Malua. Shalom. Shalom dari remaja. Shalom. Shalom kakak abang Nakoso HKBP Pekanbaru. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah bisa ada di tempat ini untuk memulai ibadah PA kita pada malam hari ini. Itu semua berkat penyertaan tangan Tuhan. PA kita hari ini mengangkat tema kesehatian dari Filipi 2 ayat 2. Yuk kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita, bersemangat, bersukacita memulai ibadah kita hari ini, mengangkat satu lagu pujian kita. Satukanlah hati kami. Yuk kita bangkit berdiri, teman-teman yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Boleh sambil doakan ibadahnya supaya lebih bersemangat lagi. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita semua udah semangat di sini. Saatnya kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita rendahkan hati kita. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama. Jadikan kami satu.
hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi akan dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Engkau telah memberkati kami dari kami bangun dari tempat tidur kami masing-masing pagi tadi Tuhan, hingga kegiatan kami di siang hari, hingga pada saat ini Tuhan, malam hari ini kami berkumpul di tempat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, berkatilah ya Tuhan kami ini agar bisa membawa berkat bagi pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, berkatilah Tuhan kawan-kawan kami yang tidak dapat hadir di tempat ini ya Bapa. Jikalau mereka sakit, pulihkan Bapa lewat obat-obatan yang diperoleh dari dokter ya Bapa. Jika mereka malas, ketuk pintu hati mereka agar mereka mau datang ke tempat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati ibadah ini berjalan dengan lancar. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ampunilah dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita yang kedua, Cari Dahulu Kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita sekalian, adik-adik remaja dan juga Naposobulung. Pada ibadah penelaahan Alkitab ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Filipi 2 ayat yang kedua. Mari kita sama-sama membaca Filipi 2 ayat 2 ya. 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian penelaahan Alkitab bagi kita pada malam hari ini. Kita bersyukur adik-adik remaja dan Naposobulung juga semua kita yang berkumpul hari ini karena kita bisa kembali mengadakan ibadah penelaahan Alkitab PA kita pada malam hari ini. Meskipun sekarang kita di level 3 ya, di Kota Pekanbaru, maka kita perlu sama-sama tetap menjaga ketertiban ya. Saya lihat semuanya udah pakai masker di sini. Jadi mari kita sama-sama menjaga diri kita. Sekolah sekarang juga sudah mulai tatap muka, tapi semuanya juga harus mengikuti peraturan ya. Jadi kita bersyukur kalau ini adalah PA kita yang pertama tahun ini. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa mengadakan PA seperti ini ya. Kemarin sesudah Pendeta Ratna Pardede pindah ke Duri, jadi kita sudah berkoordinasi para pelayan di sini. Jadi untuk remaja dan Naposobulung, saya sendiri Pendeta Bakti yang akan koordinasi pelayanan kita dan persekutuan kita ya. Jadi mudah-mudahan di sini bersama dengan pengurus Naposobulung dan juga pengurus remaja, saya harap kita semua saling mengingatkan, saling mengajak temannya juga untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Pada tahun ini kita sudah mengikuti apa yang ditetapkan oleh gereja. Tahun ini disebut sebagai tahun kesehatian ya. Apa saudara-saudara? Tahun kesehatian. Bahasa Bataknya tahun hasadaun niroha. Jadi masalah hati ya, hasadaun niroha. Kesehatian. Saya kira itu ya terjemahan yang dipilih untuk kita, dan ini juga yang akan kita renungkan pada ibadah kita malam hari ini. Pertama-tama kita semua tentu merasa bahwa manusia itu, kita adalah makhluk sosial. Kita memang memerlukan hubungan ya. Kita memerlukan lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita berada. Kita memerlukan orang lain. Enggak mungkin kita bisa hidup sendiri di dunia ini ya. Waktu seorang anak lahir, dia enggak mungkin besar dengan sendirinya ya. Bayi itu harus dipelihara oleh orang tuanya. Dia memerlukan orang tua yang memelihara, yang menolong dia sampai nanti dia bisa lebih besar, bisa berdiri, berjalan ya, dan melakukan pekerjaannya sendiri. Tapi orang yang dewasa pun, orang yang sudah besar pun, dia tidak otomatis bisa hidup dari dirinya sendiri.
kan begitu. Dia tetap memerlukan orang lain. Kita perlu teman, kita perlu sahabat, kita perlu hubungan misalnya dengan teman kita, dengan saudara kita. Nah, disitulah kita melihat bahwa memang sebagai anak-anak Tuhan juga kita memerlukan orang lain, ya, supaya kita bisa saling mendukung, saling menguatkan, saling berbagi dan sebagainya. Nah, dalam perikop atau dalam ayat ini Filipi 2 ayat 2 ini adalah ayat yang ditetapkan oleh gereja kita tahun 2022 ini sebagai landasan dari tahun kesehatian. Nah, kalau kita baca di situ, hendaklah kamu sehati sepikir. Ya, ini penulisnya ini yaitu Rasul Paulus sendiri waktu itu sedang berada dalam penjara. Ya, jadi surat kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kita semua tahu itu. Dan Paulus waktu dia menulis surat ini, dia sedang berada di penjara di Roma. Coba bayangkan sekarang seorang yang terpenjara, seorang narapidana, tapi dia sekarang memberikan penguatan kepada orang yang bebas. Coba bayangkan bagaimana seorang yang terkurung, tapi dia sekarang justru memberikan semangat kepada orang yang bebas yang di luaran sana, yaitu orang-orang Kristen yang ada di Filipi. Makanya surat atau kitab Filipi ini adalah salah satu surat yang paling sentimental. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin Paulus terbawa perasaan gitu. Karena memang dia begitu akrab, dia begitu mengasihi jemaat di Filipi, ya. Dan dia berdoa siang dan malam untuk jemaat ini, ingin mendukung supaya jemaat yang kecil ini, jemaat yang baru ini, mereka itu betul-betul menghayati firman Tuhan. Mereka betul-betul hidup dalam kesehatian, ya, sehati sepikir. Kata sehati sepikir sendiri, adik-adik remaja dan apostol bulung juga, ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani dari satu kata, yaitu pran atau pron, ya, artinya itu menjadi sama dalam pikirannya. Atau dalam bahasa Inggris sebenarnya ini cuma satu kata aja. Jadi dalam bahasa Inggris diterjemahkan be like minded. Sehati sepikir itu like minded. Kalau kita lihat terjemahannya di situ. Jadi supaya memiliki pikiran yang sama, ya kan? Didorong oleh pemikiran yang sama. Tetapi kata pron di sini bahasa aslinya bukan hanya menyangkut pikiran atau logika atau perhitungan matematika, dia. Tapi di sini kata pron ini atau kata sehati sepikir ini juga menyangkut bagaimana seorang percaya berhitung secara dalam hatinya gitu. Jadi bukan hanya pikirannya tapi juga dari hatinya. Itulah kira-kira yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini. Jadi sehati sepikir bukan hanya karena pikirannya sama, argumentasinya sama. Nah, inilah orang-orang yang sepikir, tapi juga sehati sepikir. Saya harap kamu ngerti, karena memang ini dituliskan kepada jemaat pada waktu itu. Kalau kita baca dalam pasal 4 ayat yang kedua, ya, dalam pasal 4 ayat yang kedua, bahkan Paulus menyebut dua nama. Dua nama itu adalah dua orang perempuan, yaitu Euodia, tulisannya Euodia, dan Sintike. Dua perempuan ini adalah murid Tuhan Yesus yang sama-sama mendukung pekabaran Injil. Tapi mungkin dalam beberapa hal yang kecil mereka memiliki perbedaan. Jadi Euodia ini dan Sintike ini sama-samanya mereka mau mendukung pelayanan pekabaran Injil, penginjilan. Tapi
dalam pelaksanaannya ada perbedaan. Apakah itu perbedaan pendapat, perbedaan kebiasaan, ya. Itulah sebabnya Paulus sendiri dalam pasal 4 ayat 2 itu mengatakan Euodia kunasehati dan juga Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan, ya. Tapi bukan hanya perempuan, bukan hanya di sini saja sebenarnya Paulus menghadapi bahwa dalam pelayanan ada orang yang mungkin berbeda pendapat, ya kan? Berbeda gagasannya. Paulus sendiri pernah mengalami itu bersama dengan Silas. Makanya Paulus dan Silas kemudian memilih untuk berpisah dalam pekabaran Injil. Artinya mereka tekadnya itu untuk mengabarkan Injil, sama-sama pelayanan, tapi karena dalam beberapa hal mereka mungkin tidak bisa sepakat. Baiklah kau ke sebelah kiri, aku ke sebelah kanan, supaya pekerjaan pekabaran Injil semakin luas dan semakin cepat. Jadi kadang-kadang kalau kita ingat-ingat, banyak juga adik-adik remaja dan Naposo Bulung, gereja ya sekarang ini menjadi banyak karena adanya perpecahan, ada perbedaan. Ya, saya tidak bilang itu bagus, tapi itulah yang kita hadapi. Di persekutuan kita ini juga, di pelayanan remaja Naposo Bulung, tentu bisa saja terjadi perbedaan pendapat, ya kan? Kita memiliki pendapat masing-masing, kebiasaan masing-masing. Ada yang sudah pernah kita lakukan, ada yang belum, tapi kita pikir inilah yang baik. Ya, makanya dalam pelayanan seperti itu Rasul Paulus berpesan supaya mereka sehati sepikir. Nah, saya kira ini paling tepat bagi kita untuk merenungkan sepanjang tahun 2022 ini di gereja kita akan diadakan ibadah seperti ini, PA-PA, atau mungkin juga kalau ada grup-grup sel diskusi di mana nanti akan timbul, akan ada kelompok-kelompok kecil, sel-sel yang mau sama-sama berkomitmen. Misalnya untuk remaja, ada orang yang mau ngajak temannya, betul-betul ngajak temannya, bukan hanya sebatas misalnya ajakan gitu aja, tapi mau betul-betul ngajak beberapa kali mungkin, tapi dia sungguh-sungguh. Di Naposo Bulung juga seperti itu, ada kelompok orang-orang yang berkomitmen, dan juga nanti sampai orang dewasa. Jadi sepanjang tahun 2022 ini, inilah yang menjiwai pelayanan kita dan persekutuan kita. Sehati sepikir, be like minded. Baik, adik-adik remaja dan Naposo Bulung, karena itu untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimanakah kita supaya bisa sehati sepikir? Tentu ini tidak dimaksudkan supaya kita semua seragam. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi uniform. Coba bayangkan kalau kita semua sama, seragam semuanya, rambutnya sama semuanya, ya kan, hidungnya sama semuanya, tingginya sama semuanya, warna kulitnya sama semuanya. Wah, susah juga membedakan kamu kan. Untunglah kita masing-masing memiliki keunikan, ya kan. Dan memang kita masing-masing memiliki hal seperti itu. Nggak ada orang di dunia ini yang sama persis. Meskipun dia kembar. Kalau ada dua orang kembar, yang biasanya saya dengar ada orang kembar itu yang satu sakit, yang satu langsung merasa, loh terasa sakit gitu ya. Tapi meskipun ada orang kembar di dunia ini, nggak ada dua orang yang persis sama di dunia ini. Itu membuktikan bahwa kita itu dicipta Tuhan sebagai pribadi yang unik. Kalau saya bilang pribadi yang otentik, apa? Otentik, ya kau itu, dirimu itu nggak ada duanya gitu. Nggak ada yang bisa menggantikanmu kalau kau nggak ada lagi di dunia ini. Kalau kau nggak ada di rumahmu, nggak ada yang bisa menggantikanmu sama sepertimu ya. Makanya kita menghargai kalau ada perbedaan, ada keunikan masing-masing. Nah, bagaimanakah kita supaya bisa
sehati sepikir. Dalam hal ini Paulus berbicara tentang 3 hal supaya menuju kepada sehati sepikir. Yang paling perlu adalah supaya kamu sehati sepikir dalam kasih. Ya, yang pertama dalam kasih. Kasih yang paling besar dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai agape, yaitu kasih yang tidak mengharapkan balasan. Contoh yang paling tepat untuk agape adalah pengorbanan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini bukan karena mengharapkan sesuatu dari kita. Dia datang ke dunia ini bukan karena dia mempunyai maksud yang lain. Justru dia berkorban. Jadi kasih seperti itulah yang dimaksudkan di sini. Kita terus belajar bagaimana mengasihi. Kadang-kadang anak-anak remaja, anak Pausubulung bilang, aku mengasihi, aku sayang sama dia karena dia mengasihiku, karena dia menyayangiku. Aku peduli sama dia karena dia juga peduli sama saya. Kan begitu. Tapi di sini Paulus mengatakan sehati sepikir terutama dalam kasih. Ya, apalagi berteman, apalagi bersaudara. Masih ingat siapa persahabatan pertemanan yang paling baik dalam Alkitab? Siapa contohnya? Yaitu Daud dan Yonatan. Ya kan? Masih ingat? 2 orang ini bersahabat. Daud dan Yonatan. Bahkan ketika bapak Yonatan, Saul itu begitu benci kepada Daud. Justru mereka berikrar, berjanji bahwa kita harus saling setia, saling mengasihi. Bahkan mereka menganggap yang lain sebagai saudaranya. Ya, itu luar biasa. Maka bersahabat, berteman, adik-adik remaja dan Pausubulung, saya pesan harus bersahabat seperti air putih. Siapa yang udah pernah bosan minum air putih? Saya baru mulai lahir terus minum air putih, saya bosan gitu. Mulai hari ini saya akan minum minuman yang lain aja gitu. Ada yang bilang gitu? Ada yang pernah bosan minum air putih sesudah umurmu 17 tahun, 18 tahun atau 20 tahun atau lebih? Enggak ada, saudara-saudara. Sampai mati kita tetap perlu air putih. Meskipun air putih itu tawar, enggak seperti minuman lain yang mungkin manis, yang berasa gitu, tapi kita tetap memerlukan air putih. Saya pesan, jadilah sahabat, jadilah teman seperti air putih. Meskipun dia kelihatannya bening aja, enggak berwarna, enggak menarik, tapi itu tetap diperlukan. Ya. Air putih itu menyegarkan, ya. Dan memang tubuh kita memerlukan air seperti itu. Jadi sahabat, jangan panik-panikan. Ya, kadang-kadang terus sama-sama sepanjang hari, mulai pagi sampai sore, mulai sore sampai pagi. Ya, tapi di waktu lain langsung mereka ketahuan kalau mereka lagi nggak enakan, kan begitu. Jadi berteman biasa-biasa aja, jangan berteman misalnya karena panik. Nah, jadi konsistensi seperti itu perlu juga untuk adik-adik remaja dan Pausubulung ya. Berteman, usahakan berteman dengan wajar ya. Jangan berlebihan. Kan begitu. Yang kedua, saya kira kita perlu juga mengingat apa yang dikatakan Paulus bahwa sehati sepikir berarti satu jiwa. Jadi bukan hanya tubuhnya, bukan hanya jasmaninya, tapi juga jiwanya atau rohnya di sini ya. Saya pikir maksud dari Rasul Paulus di sini menggambarkan sehati sepikir haruslah secara keseluruhan, haruslah komprehensif. Apa? Komprehensif. Sekarang ini saya kasih tahu ya, tantangan paling besar untuk kita, untuk kamu juga, generasi kita, adalah kita kehilangan kekomprehensifan seperti itu. Kita cari, misalnya cari satu kata, ada kata yang enggak kita ngerti, kita langsung cari di Google. Lalu kita enggak tahu misalnya dari mana asal katanya itu, apa hubungannya. Akhirnya kita berpikir
hanya terpenggal-penggal gitu ya. Kenapa kau datang ke PA? Ya saya diajak teman saya gitu kan. Terus kalau nggak ada teman yang ngajak, apakah kau datang atau enggak ke PA ini? Padahal kita semua tahu, kita semua datang PA ya karena memang kita perlu bersekutu. Kita perlu sama-sama membaca firman Tuhan. Kita juga perlu berinteraksi dengan teman kita. Ya. Jadi anak-anak Tuhan, saya harap berpikirlah secara utuh, secara komprehensif. Nah, ini maksudnya Rasul Paulus bilang, sehati sepikir bukan hanya jasmaninya, tubuhnya, tapi juga jiwanya. Yang ketiga, yang terakhir, nah di sini dikatakan satu tujuan, sehati sepikir, satu tujuannya. Boleh kita berbeda pendapat, berbeda argumentasi, tapi janganlah lupa tujuan awal. Ya, apa tujuan awal? Sebagai anak Tuhan kita tahu, kalau ikut pelayanan tujuannya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, saya harap kebersamaan kita di sini juga seperti itu. Jangan jauh-jauh datang dari rumah, tinggalkan rumah misalnya, tapi nggak tahu tujuannya. Ya, boleh kita berbeda dalam beberapa hal, tapi jangan lupa apa tujuan awal kita. Sama seperti kau belajar, boleh belajar sekolah, ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu, ikut konser ini, ikut kegiatan ini, tapi jangan lupa tujuan yang paling penting yang awal itu apa. Ya, dalam hal ini saya juga perlu ingatkan dunia kita yang maju ini, saya harap kita memiliki prinsip. Saya minta kita sekarang baca 1 Korintus 15 ayat 33. Ini ayat yang udah sering kita baca, pernah kita baca, sekarang kita baca lagi. 1 Korintus 15 ayat 33. Udah ketemu? Sama-sama kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, kamu punya kebiasaan yang baik, tapi itu bisa menjadi hilang kalau salah pergaulan. Ya, saya harap kamu pintar-pintar menempatkan diri. Jangan karena takut dibilang nggak gaul, nggak gabung, nggak mengikuti zaman, langsung kau terikut-ikut. Jadi pilihlah, saya kira maksudnya tempatkanlah dirimu pada pergaulan, pada lingkungan, pada situasi yang baik, di mana kamu bisa berkembang dan bertumbuh sehati sepikir, ya, dengan teman-teman, dengan orang tua dan dimanapun kita berada. Saya kira itu adik-adik remaja dan Naposo Bulung, kita yang hadir pada malam hari ini, banyak ini yang hadir sampai ribuan orang saya lihat di belakang sana ya. Masih ada abang-abang kita tadi yang baru datang. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekarang mungkin selanjutnya bagaimana Okta? Sehati sepikir, setujuan bersama, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya, kita boleh melakukan pelayanan dengan kesehatian layaknya saudara, saling mendukung dan mau bekerja sama, serta saling menguatkan, saling berbagi. Itulah mungkin kesehatian. Menurut teman-teman nih, dari khotbah Amang yang tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan tentang kesehatian? Boleh maju ke depan atau angkat tangannya. Ada yang mau bertanya atau berbagi cerita tentang tema kita hari ini, kesehatian? Mungkin tidak ada. Nah, sekarang giliran saya yang bertanya ya. Menurut teman-teman, apa sih itu kesehatian dari versi masing-masing? Boleh kakak abang Naposo, kawan-kawan remaja, para guru malua.
Saya tunjuk aja ya. Apa itu kesehatian? Menurut kamu aja, apa-apa. Sehati sepikir dalam pelayanan. Puji Tuhan, ada yang menjawab. Ada lagi? Mungkin itu saja. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan persembahan pujian dari teman kita Parguru Malua, Zita Boru Tambunan. Kepada Zita dipersilahkan.
kita Zita. Puji Tuhan, persembahan pujian yang bagus, suara yang indah. Saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 656, Parhaha Maranggion. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada malam hari ini kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhanlah menanamkan firman-Mu itu kepada anak-anak-Mu, sehingga kami hidup sehati sepikir, meskipun mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan kebiasaan dalam persekutuan, dalam kebersamaan kami, tetapi Tuhan mengingatkan kami supaya kami jangan lupa tetap tinggal satu kasih, satu jiwa, dan juga satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan semua anak-anak-Mu yang dalam studi, yang kuliah, atau mereka yang sudah bekerja, remaja dan neposobulung di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Tuhan memberikan hikmat, roh pengertian bagi kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami bisa mengikuti pelajaran, mengikuti dan melakukan pekerjaan serta semua aktivitas kami ya Bapa, berdasar pada hikmat dan roh pengertian daripada Tuhan. Kami bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menjagai kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami tetap tahu apa yang baik yang kami lakukan kepada Tuhan.
Berkatilah Tuhan juga persekutuan kami pada malam hari ini, remaja dan Aposo Bulung, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur kepada mereka, supaya mereka tetap bisa membutuhi keperluan-keperluan semua anak-anak. Bapak, kami sudah mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan terima kasih kami. Kami mengaku bahwa segala sesuatu yang baik adalah berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami untuk kami pakai dan kelola untuk pengembangan pelayanan dan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ibadah ini Tuhan sudah berakhir, tetapi kami tahu kasih karunia dan penyertaan Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Terimalah doa kami dan persembahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah juga Tuhan saat kami bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya memelihara dan menyertaimu selalu. Amin. Kita sudah selesai. Mungkin ada info dari ketua remaja atau ketua Naposo? Nggak ada. Terima kasih yang sudah datang, yang sudah beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.